gelombang superposisi kalau amplitudonya itu berbeda. Ayo semangat berbagi, dukung channel Toto Belajar Fisika. Jangan lupa subscribe and like, share, and comment. Terima kasih. Oke. Ketika kita bicara misalkan ada vektor, kita bicara vektor. Ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y. Ini ada sumbu X, ada sumbu Y. Ini kita punya ada suatu vektor, misalkan seperti ini. Ini misalkan vektor A membentuk sudut theta. Nah, kalau kita uraikan vektor ke sini dan ke sana kan, berarti ini ke sini namanya X. X itu sisi samping, tinggal A dikali cos theta. Nah, ini adalah sisi depan. Sisi depan itu adalah Y. A dikali sin theta. Berarti kalau kita punya Y sama dengan A sin theta, maka kita bisa bentuk ilustrasi dalam vektor adalah ada vektor yang besarnya A membentuk sudut theta. Seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya ada suatu gelombang satu itu adalah A dikali sin P. Gelombang yang kedua kita punya B. Nah, amplitudenya beda nih, dikali sin Q seperti ini. Kalau berapa gelombang superposisinya? Y1 ditambah Y2. Ini kalau dicoba normal ini agak susah matematikanya, maka kita menggunakan vektor seperti tadi contohnya di atas. Berarti kalau kita punya seperti ini, kita punya ada dua buah vektor, ini sumbu Y, sumbu X. Berarti tadi kalau kita punya A sin theta, maka kita punya vektor A membentuk sudut theta. Berarti kalau kita punya Y1A sin P, anggap kita punya ada vektor yang besarnya A, sudutnya adalah P. Kemudian kita punya vektor yang kedua, B sin theta. Berarti kita punya vektor B, misalkan B ke sini, ini vektor B, yang sudutnya adalah besarnya Q. Nah, ini Q. Nah, maka kita punya dua vektor A dan B yang membentuk sudut. Nah, ini sudutnya. Nggak apa-apa deh pakai ini. Nah, ini sudutnya kita bilang aja namanya theta. Nah, sudut theta adalah sudut Q-nya dikurang P. Q-nya dikurang P. Sehingga nanti di ujung A seolah-olah ada vektor B. Nanti di ujung B juga seolah-olah ada vektor A. Ini A, ini B. Mana resultannya? Maka inilah vektor resultannya. Nah, ini R-nya. Dimana kita dalam fisika mencari resultan dari dua vektor yang membentuk sudut theta, maka resultannya itu adalah tinggal akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali A kali B kali cos theta. Ingat, theta di sini tadi kita punya adalah sudut Q-nya dikurang sudut P dari persamaan yang di atas. Nah, ini kalau kita uraikan, kita panjangin seperti ini. Nah, ini kan tadi yang namanya X-nya. Maka ini kalau kita panjangin, ini yang namanya Y-nya. Nah, ini Y stasionernya. Berarti kalau gitu, Y stasioner, nah, Y stasioner itu adalah R dikali, nah ini sudutnya kita bilang aja namanya alfa. Berarti R ini kalau di sini adalah R cos alfa, di sana berarti R dikali sin alfa. Nah, inilah kita punya dapat persamaan gelombang superposisi dari dua buah gelombang
yang beda amplitudonya dan beda frekuensinya. Berarti kalau kita begitu, ini tadi nilai R-nya, ini R-nya. Nah, di mana sin alfa ini bisa kita cari. Sin alfa ini sebenarnya kita bilang tangen alfa. Tangen alfa adalah, tangen itu kan Y per X, ya kan ya. Kalau kita bilang ini adalah si Y-nya, Y ini dapat dari mana? Nah, lihat di sini. Ini kan kita punya Y P, Y2, Y1 kita punya. Ini kan Y1 kita punya, yaitu A sin P. Yang ini kita punya juga, ini adalah Y2 atau B sin Q. Dibagi, nah, ini ke sini adalah X dari P, yaitu A cos P, ya kan. Kemudian yang ini tambahkan, ditambah B cos Q. Maka kita punya bentuknya seperti ini. Jadi resultannya adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Ingat, theta ini adalah sudut. Nah, persamaan kedua dikurang sudut persamaan yang pertama. Inilah gelombang stasioner superposisinya, di mana R ini kita menyebutnya sebagai amplitudo stasionernya. Nah, ini kita mencoba mencari persamaan gelombang stasioner dari vektor.